Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mau bikin video terkait eh, video wawancara mengenai bencana alam yang kemarin-kemarin itu sempat viral teman-teman. Nah, kemarin itu kan lagi viral mengenai kasus bencana alam yang terjadi di Aceh, di daerah Sumatera Selatan, Sumatera Barat. Nah, teman-teman kita, saudara-saudara kita setanah air sebangsa itu lagi mengalami suatu musibah yang cukup memprihatinkan teman-teman, dan kita harus tetap support dan doa dari sini. Apapun yang bisa kita bantu ya tetap harus kita bantu teman-teman saudara-saudara kita yang berada di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan itu. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya bersama teman saya ini mau diskusi, atau saya pun mau wawancarai teman saya juga mengenai bencana yang terjadi di tiga daerah tersebut itu yang memang lagi viral teman-teman. Nah, mungkin saya pingin tahu lah respon daripada teman baik saya di samping saya ini gimana. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, mungkin teman saya bisa perkenalan dulu kepada teman-teman. Nah, monggo Mas, perkenalan. Halo, nama saya Hendrik Noval, bisa dipanggil Hendrik. Jadi teman saya ini namanya Hendrik teman-teman. Beliau ini asalnya satu daerah sama saya. Nah, jadi gini Mas, agak sini Mas. Nah, jadi kan Mas kan tahu kan Mas, yang akhir-akhir ini tuh eh, lagi viral di sosial media, di berita massa, di media online maupun di media-media online lah, mungkin medsos dan lain-lain. Nah, ini kan lagi banyak lagi dikutuk-kutuk sama netizen, sama selebgram, bahkan kritik para mahasiswa-mahasiswa sekaligus masyarakat yang akhir-akhir ini lagi gencar kritik pemerintah terkait penanggulangan bencana yang terjadi di daerah tersebut. Nah, sebelumnya saya ada dua pertanyaan aja buat teman saya. Nah, yang pertama ini, gimana Mas lihat terkait respon Mas itu melihat bencana yang tiba-tiba itu terjadi, eh, nggak ada pertanda, nggak ada apa-apa, tapi tiba-tiba ini ada berita mengenai tragedi yang sangat luar biasa menimpa saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan. Nah, mungkin dari Masnya lihat itu gimana Mas? Terkait masyarakat yang terdampak bencana di sana itu Mas. Ya, saya cukup prihatin mendengar. Agak bercanda teman-teman. Itu kan Saya nggak biasa serius soalnya soal teman saya ini. Nah, ayo mas. Jadi gimana mas? Ya, saya cukup prihatin mendengar kabar bencana alam yang terjadi dari saudara kita. Asura ini. jadi jadi gitu teman-teman. Kalau respon daripada teman saya itu mungkin rada ini ya, rada malu beliau kalau diskusi di video teman-teman. Nah, mungkin ya memang kalau kata responden saya, teman saya ini sangat luar biasa teman-teman dampaknya ini. Memang masyarakat itu, kalau yang dilihat teman saya yang sebelumnya saya diskusikan itu, banyak sekali bantuan-bantuan yang memang itu belum bisa tersalurkan dengan baik kepada teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan. Nah, ada juga teman-teman terkait lembaga-lembaga pemerintahan yang dia itu concern menangani terkait penanggulangan bencana seperti BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, badan tersebut itu teman-teman itu concern atau fokus mengenai koordinasi nasional,
penetapan status darurat bencana, penyaluran bantuan logistik dan dana siap pakai, dukungan personel dan peralatan. Jadi memang badan tersebut itu dia concern bukan saja terkait ketika bencana tersebut itu terjadi, tapi ada mekanisme sebelum bagaimana atau pelatihan-pelatihan penyiagaan sebelum ketika bencana itu terjadi. Jadi ada pelatihan-pelatihannya, koordinasi dengan daerah-daerah khusus, koordinasi dengan pusat mengenai bencana yang terjadi di setiap wilayah itu seperti apa. Terus setelah itu mulai penetapan terkait status darurat bencana mengenai daerah yang terdampak bencana. Nah, memang kalau secara tantangan itu saya mau tanya teman saya lagi nih teman-teman. Nah, mengenai bagaimana Mas? Ini Mas ini dulu Mas. Nah, di pertanyaan terakhir Mas, kita harus serius ini Mas. Jadi kalau Masnya lihat itu teman saya lihat bro. Jadi bro gini bro. Gimana sampean ini lihat mengenai di media sosial atau di berita manapun yang sampean tahu mengenai penanganan pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak bencana itu seperti apa? Sudah baik atau cukup atau kurang atau malah sangat-sangat masih kurang dalam penanganan korban bencana yang ada di daerah-daerah tersebut yang mengalami dampak memang sangat-sangat memprihatinkan. Itu dalam menanggapi bencana pemerintah sangat kurang dalam membantu masyarakat. Nah, jadi memang teman-teman, saya tadi sebelumnya coba lihat sama teman saya di TikTok, di Instagram mengenai respon pemerintah maupun tanggapan-tanggapan masyarakat yang ada di sosial media. Jadi memang sangat masih terlihat kurang teman-teman kalau saya nilai, dan narasumber teman saya ini yang saya hadirkan menilai terkait penanganan pemerintah. Jadi bahkan penyaluran bantuan pun itu kemarin kan kita tahu semua mengenai pemangkasan bantuan sampai terjadinya korupsi mengenai bantuan bencana alam, tidak tepat sasarannya. Makanya evaluasi daripada kinerja pemerintah ada beberapa hal catatan yang sempat saya diskusikan berdua tadi sama teman saya mengenai penguatan di ranah mitigasi dan edukasi bencana terhadap masyarakat, pemerintah daerah yang harus dilakukan BNPB bersama pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Bagaimana ketika bencana itu terjadi, tahap-tahapnya seperti apa. Lalu peningkatan kapasitas BPBD dalam setiap daerah yang ada. Terus yang ketiga mengenai transparansi distribusi bantuan. Nah, itu harus jelas. Harus anggaran-anggaran yang keluar, bantuan yang masuk, yang dikeluarkan oleh pemerintah, bantuan-bantuan dari masyarakat di luar daerah tersebut yang ingin membantu, itu harus transparansi berapa yang masuk bantuan-bantuan itu dalam setiap daerah yang terdampak bencana. Terus yang terakhir catatannya teman-teman mengenai partisipasi masyarakat dan relawan. Nah, mengenai partisipasi masyarakat dan relawan yang memang benar-benar ingin membantu terkait dampak bencana yang dirasakan masyarakat daerah, pemerintah juga harus sigap dalam menunjang partisipan dan relawan itu yang membantu terkait musibah tersebut teman-teman. Nah, mungkin baik teman-teman, terima kasih atas penjelasannya juga narasumber. Dari wawancara ini kita bisa memahami bahwa penanganan bencana alam itu melibatkan sangat banyak lembaga di dalam suatu negara teman-teman. Contohnya negara Indonesia yang setelah saya jelaskan tadi, dalam menghadapi tantangan besar ini khususnya di daerah rawan bencana seperti Aceh tadi, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, itu harus lebih diperkuat lagi. Mungkin sekian dari saya teman-teman. Kalau mungkin ada salah kata maupun perilaku yang kurang berkenan di hati teman-teman, sedikit guyonan bercanda tadi, tapi dibalik itu memang
kita serius teman-teman dalam membuat video ini, bukan sekedar guyonan semata. Ya, begitu aja teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.